Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan di bagian pertemuan kedua tentang MIT Inventor untuk alternatif pembuatan aplikasi Android, yaitu kita akan belajar tentang aritmatika. Yang sebelumnya kita sudah belajar tahap awal di bagian 1, dicek saja di bagian playlist di bagian atas, nanti ada playlist untuk belajar MIT dari awal. Tahap kedua adalah tentang aritmatika, jadi atau kita bikin kalkulator sederhana. Nah, dari sederhana jadi yang kompleksitasnya makin banyak. Nah, caranya seperti biasa, kita tidak perlu install, silakan buka aplikasi, buka situs tentang MIT Inventor, create app, kemudian nanti akan masuk ke sini. Kita kemarin sudah pakai project 1 ya untuk perkenalan. Kita lanjutkan di start new project tahap 2, kita buat aritmatika. Oke. Kemudian diklik sama Anda aritmatikanya, nanti muncul seperti ini. Kita pakai font size saja. Kemudian kita kasih di screen title-nya, kita kasih yang namanya aritmatika. Oke, nice. Kemudian kita mau bikin tulisan, bikin penjumlahan misal gitu ya, bikin label ya bagian atas, tapi kita pakai layout dulu, kita pakai vertikal aja. Kemudian weight-nya kita pakai fill parent, jadi supaya lurus kalau atasnya sesuai dengan tulisannya. Jadi kalau misalnya label akan sesuai dengan ukuran label. Nah, labelnya kita besarkan size-nya, kita kasih 20 lah. Kemudian si vertikalnya ini kita buat center alignmentnya sehingga labelnya akan ke center. Kita kasih tulisan penjumlahan. Idenya begini, jadi kita punya dua nilai yang kita akan tambah atau kita tambahkan gitu. Kemudian kita tambahin vertikal lagi, pastiin weight-nya kita kasih fill parent, oke. Kemudian kita kasih, nah ini label, pastiin dulu ini center aja biar enak. Kasih label. Nah, komponen yang baru adalah text box, jadi bisa menerima inputan. Nah, pastiin kasih label lagi. Nah, si text box. Jadi komponen selanjutnya adalah tentang text box. Kemudian kita kasih button atau button gitu ya, tulisannya button, kita bacanya button. Kemudian di bagian ketiga kita buat juga layout untuk hasil. Layout hasil kita pakai vertikal juga nggak masalah. Weight-nya kita pakai fill parent. Untuk hasil ini kita pakai label saja. Tekan sini, kita buat pastiin vertikalnya juga kita buat center. Kemudian si labelnya ukurannya agak besar lah ya, 30 ntar biar kelihatan. Untuk tulisannya untuk teksnya kita strip saja ya biar tampilannya oke. Maksudnya buat tampilan aja. Button ini kita kasih teksnya juga tombol hitung. Oke, tombol hitung. Tambah aja. Nanti berharap Anda bisa menambahkan tombol tambah, kurang, kali, bagi yang lainnya. Tapi pertama penjumlahan. Ini jangan penjumlahan ya, berarti ya kita kasih kalkulator dong, kalkulator sederhana. Kemudian label yang kedua kita kasih nama nilai 1. Kemudian kita kasih nilai 2. Ya, ini kita kasih hint itu kayak helper gitu, kayak bantuan aja sebenarnya. Silahkan input data, nanti akan muncul di bagian text box itu ketika dijalankan. Kemudian yang text box kedua juga kita kasih hint. Wajib nggak sih Pak? Nggak juga sih, silahkan input, namanya hint kan helper input data, nggak wajib sih dirubah, tapi lebih bagus dirubah. Nah, udah begini aja Pak, udah. Jadi tampilannya seperti ini. Kita pakai label, ini kita pakai vertikal, ini pakai vertikal untuk membungkus yang kedua, kita pakai vertikal untuk membungkus yang ketiga.
Kemudian kita kasih label, yang nilai 1 ini pakai label, kita pakai text box 1, kita belum ganti-ganti ya namanya ya, biarin saja default. Nilai 2, text box, kita kasih button, kemudian kita kasih vertikal lagi, kita kasih label. Jadi ceritanya ketika kita masukkan nilai 19, nilai 2-nya 3 misalnya, ketika kita tambah nanti hasil perhitungannya muncul di bagian bawah sini. Lalu bagaimana kodenya? Kodenya itu nggak hardcode ya, jadi kita pakai block code. Jadi block code itu seperti apa Pak? Logic saja sebenarnya. Klik block di bagian atas sebelah sini. Ini ada designer dan block, ini bagian code, ini bagian block. Nah, di designer ini saya akan jelaskan satu persatu. Jadi di bagian kontrol ini untuk kondisi. Untuk kondisi di mana misalnya ada coding kita atau ada logic kita yang untuk pemilihan. Tapi langsung saja untuk menghemat waktu kita ke bagian math. Sebelum bagian math, ide ceritanya bagaimana tadi? Jadi ketika klik tambah nanti dia akan menambah. Nah, berarti event pertama kalinya adalah tambah. Klik tombol button 1. Klik tombol button 1. Ketika button 1 diklik, when button 1 klik, do lakukan. Nah, apa yang dilakukan? Ya lakukanlah apa yang dilakukan? Dimunculkan di hasilnya. Di mana hasilnya dimunculkan? Di label 4. Set. Nah, set label 4 bukan background color ya. Tinggal bisa dipilih, pilih teks. Jadi yang banyak tadi itu ya set seperti ini tinggal pilih saja di bagian sini masih bisa gitu, atau labelnya juga bisa diganti label berapa, intinya sama saja. Set label 4 text to, nah baru dihitung kita pakai math untuk tambah, ini tambah kurang kali bagi dan seterusnya. Nah kemudian kalau kita tambah kondisi inputan pertama, inputan kedua. Nah, cara ngambilnya adalah dari si text box 1 ini kita ambil text box 1 .text. Kemudian si text box 2 masukin ke sini, kita kasih teks. Udah, gitu aja. Jadi bacanya ketika button 1 diklik, lakukan set label 4 teksnya menjadi tuh text box 1.text ditambah text box 2.text. Kita belum pakai pemilihan bagaimana kalau misalnya kosong, bagaimana misalnya kalau bukan number gitu ya. Ini sederhana saja dulu. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Ya langsung saja tinggal klik build APK. Tunggu sampai prosesnya. Jadi sambil saya jelaskan sambil nunggu aritmatika progress barnya di compiling part 2 dan part 1-nya. Sekali lagi di bagian designer ini adalah untuk mendesain tampilannya. Block itu untuk membuat logic terhadap aksi-aksi yang kita inginkan sesuai dengan studi case yang kita pengen lakukan. Saya pernah jelaskan bahwa CMI importer ini bisa juga untuk apa namanya? Untuk IoT dan lain sebagainya. Nah, ini langsung dari APK saja. Saya taruh aritmatika. Nah, kemudian saya ambil ya dari sini aritmatika saya yang akan install di Memoplay aritmatika. Oke, sambil tunggu install anyway. Saya dismiss dulu yang di sini. Oke, don't send. Oke, biar kelihatan set sini aja ya. Nah, agak sini. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Kalkulator nilai 1 sama dengan desainernya ya. Tuh, ini desainernya, ini hasil tampilannya sudah dijalankan di Androidnya. Tuh. Oke, bagian blok biar sambil jelasin. Jadi ketika label 4 kan ini ya, set label 4 itu teksnya jadi apa? Text box 1 ditambah text box 2. Silahkan input data. Ini yang saya sebut hint. Jadi kalau kita klik 4 ya hilang hintnya, itu fungsinya hint sebenarnya. Tadi 9 ditambah 3 ya, harusnya 12 ya, klik tambah 12. Jadi begitu. Jadi codingannya cuman ketika button 1 diklik. Nah, ketika button 1 dilakukan set label 4 teksnya akan yang tadi strip jadi apa? Jadi
ambil nilai textbox 1.txt-nya ditambah textbox nilai 2-nya. Begitu. Nah, sampai sini ada yang bertanyain, silahkan tinggalkan di kolom komentar ataupun di pesan gitu via email, boleh, silahkan. Jadi itu gunanya. Nah, saya jelaskan sedikit sambil sebelum ditutup karena tahap selanjutnya kita akan menggunakan kontrol. Bagaimana kalau misalnya ini huruf yang dijumlahkan, contoh seperti ini ya. Kalau saya tambahkan YU, tambah, itu kan error ya, error. The operator plus cannot accept the argument 9YU. YU itu artinya kan teks, kan nggak boleh exception. Jadi exception handlingnya, penanganan error dari inputan kan belum tuh. Nah, tahap selanjutnya kalau mau ditanyain monggo silahkan. Itu sebenarnya cuma tambahkan kontrol, saya akan jelaskan sebenarnya. Di bagian kontrol, di bagian boolean ini tentang if then, if else, if bersarang, for each untuk perulangan, do resultan, sampai dengan komunikasi antar layout gitu ya, pindah-pindah layout. Jadi POM-nya di screen 1, hasilnya di screen 2, itu untuk gunakan kontrol. Bagian logic ini lebih ke membandingkan dua kondisi yang berbeda. Contoh jika A sama dengan 10 dan B 11, maka nah itu kan ada dua kondisi yang akan dibandingkan, itu pakai and, or, ataupun pakai notasi lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, atau not, excuse-nya kebalikannya, ataupun hasil true atau false gitu ya. Itu di bagian logic. Bagian math ini kan cuman plus ya, ini bisa minus, kali, bagi, atau bitwise gitu ya, ataupun kita bisa bikin bilangan random dari berapa sampai berapa, ataupun kita bikin absolut, ataupun kita bikin selling, atau bikin pol, atau tan, sin, cos, tangen gitu ya. Itu tinggal pakai saja gitu, tidak perlu memikirkan bagaimana fungsinya kan, ini juga udah ada termasuk fungsi gitu. Kemudian di bagian teks, ini biasanya berupa pesan. Jadi kalau jika nilai 90 maka selamat Anda berhasil, kita pakai toast gitu, seperti pesan di Android kita pakai ini gitu ya. Kemudian kita bisa compare teks, misalnya jika AD dan Udin atau lebih besar Udin, atau kita bisa set uppercase, kita bisa trim, misalnya kan kita trim spasi gitu, boleh. Jadi ini untuk teks. Kemudian list di sini sebenarnya seperti sebuah array lah gitu ya. Nanti lebih jelas. Dictionary juga, color. Jadi color juga kita bisa ngeset suatu komponen di MIT, misalnya kalau jika sekian maka warna biru teksnya gitu kan, itu bisa color. Kemudian di bagian variabel, tadi kan ketika kita menjumlahkan di sini teks 1 sama teks 2, kita tidak simpan dalam bentuk variabel. Jadi variabel itu adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai dari inputan ataupun dari hasil perhitungan. Jadi kita belum sampai situ gitu ya. Kemudian prosedur itu biasanya kita bikin fungsi, nanti fungsinya akan dipanggil berulang-ulang kali sesuai dengan kebutuhan kita yang di semua screen. Itu kita bikin fungsi. Dan sebagai catatan, semua komponen di sini memiliki fungsinya. Jadi apapun yang Anda tambahkan itu ada label tuh, button, text box. Jadi selain dari pilihan yang di atas tadi, semua komponen ada. Yang ada di desainer, bagian desainer untuk user interface itu ada bloknya gitu yang bisa Anda pakai. Nah, sampai sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya di bagian 3. Kita akan melanjutkan untuk bagaimana untuk pemilihan, untuk perulangan gitu ya. Dan Anda boleh menambahkan tombol kurang, kali, bagi yang kurang dari kalkulator sederhana kita. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.